Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengurumun Dia, dan seperti biasa, Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah berkorban demi cinta. Dewasa ini, perceraian semacam sebuah tren dan sangat marak kita temukan di mana-mana. Dibandingkan dengan puluhan tahun silam, angka perceraian begitu tipis. Namun, sehubungan dengan perkembangan zaman yang didukung oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, perceraian tidak lagi dianggap angker dan harga mati. Meski gereja melarang secara tegas supaya orang yang menikah tidak boleh cerai, namun realitasnya kini berbicara lain. Orang muda cerai dengan berbagai alasan. Yesus sangat tegas dalam hal perceraian, bahwa setiap pasangan harus memelihara keutuhan perkawinannya. Menurut Yesus, mereka yang bercerai justru karena tidak bisa mengontrol segala keinginan diri yang tidak teratur. Di samping itu, mereka yang bercerai juga karena mereka tidak bersedia untuk bekerja sama dengan Allah sebagai pencipta dan pemersatu. Hari ini dalam Injil, Yesus menegaskan bahwa dari awal dunia Allah sudah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, saling menolong, bukan saling mengalahkan, menyakiti, atau saling tidak hormat dan tidak sopan. Laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Allah, bermartabat yang sama, yang seorang tidak menjadi tuan bagi yang lainnya. Untuk itu,
Mari mulai sekarang kita juga selalu memberi penyadaran pada diri kita, pada anak-anak kita, pada orang-orang di sekitar kita untuk bisa saling menghormati dan menghargai antara laki-laki dan perempuan. Karena memang Allah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk menjadi partner hidup, saling mencintai, saling melayani, saling menghormati, dan saling menghargai. Ketegaran hati memang memiliki dua aspek, bisa positif, bisa negatif. Ketegaran yang bermakna positif berarti suatu kebutuhan untuk memikul pasion. Banyak orang Katolik membutuhkan ketegaran hati dalam arti yang positif. Ini yakni kuat dan tangguh memikul beban persoalan kehidupan. Sementara ketegaran yang bermakna negatif adalah ketegaran yang keras kepala, seperti yang ditunjukkan kaum Farisi yang dikritisi oleh Yesus dalam bacaan hari ini. Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk mampu berkorban demi cinta. Cinta yang makin diuji, makin matang. Setiap persoalan yang terjadi di dalam perkawinan menjadi titik tolak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yesus dengan tegas mengajak kita untuk tidak bertegar hati, tetapi harus mampu menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Demikian halnya dengan pasangan hidup masing-masing. Mari belajar berkorban demi cinta yang sejati. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih mendoakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.